dikhotbahkan. Ya, tema ini mungkin tidak semenarik dengan tema berkat mujizat gitu ya. Tapi saya percaya rentetan beberapa khotbah yang disampaikan di tengah-tengah gereja ini, saya tahu arahnya kemana, yaitu mempersiapkan sebuah umat yang layak atau suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itu adalah bukan slogan ya, itu adalah visi yang diberikan kepada GBI Rayon ya, dari mulai Pak Niko sampai kepada kita, mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini itu berkesinambungan dengan firman Tuhan yang kita dengar beberapa belakangan ini ya, mengenal Allah dengan benar. Kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca bersama ya, 3 ayat ya. Dengan semangat saudara, jangan mau kalah dengan suara di pesta. Ya, kita berikan suara yang terbaik. 2, 3, iya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu untuk mengenal Dia dengan benar ya, mengenal Dia, mengenal Allah dengan benar. Coba buka ayat 15 tadi Bang. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Satu hal yang kita temukan dalam jemaat Efesus, Paulus mengatakan mereka adalah orang-orang beriman. Dan tentang kasihmu. Yang kedua yang kita temukan, bahwa Paulus memberikan informasi bahwa jemaat Efesus adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Lalu mengapa di ayat 17 tadi Paulus meminta kepada Bapa, Paulus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan roh hikmat, memberikan roh wahyu kepada jemaat-jemaat Efesus supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar? Apakah kasih, apakah iman itu tidak cukup dimiliki oleh seorang jemaat? Kenapa harus mengenal Allah dengan benar? Padahal mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang yang hidup di dalam kasih. Apa yang kurang dari itu? Karena ternyata Paulus melihat banyak sekali jemaat yang belum mengenal Allah secara utuh, sehingga Paulus melihat itu bisa membahayakan iman dan keselamatan jemaat di Efesus. Begitu juga pesan ini sampai kepada hari ini kepada kita Bapak Ibu. Mungkin kau punya iman hari ini, kau hidup dalam kasih persaudaraan, kau hidup dalam kasih kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, ada satu hal juga yang tidak kalah penting daripada iman dan kasih, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, kalau kita mendengar sebuah pertanyaan besar yang sering kita dengar sebagai orang percaya, pertanyaan ini sering didengungkan, mengapa ada orang Kristen, anggaplah 2 orang Kristen, mereka sama-sama berdoa, mereka sama-sama ke gereja, mereka sama-sama melayani, tetapi mengalami Tuhan dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu mengalami Tuhan, tapi kenapa yang satu tidak mengalami Tuhan? Yang satu hidupnya berubah, tapi kenapa yang satu hidupnya tidak berubah? Mengapa ada orang yang begitu dekat dengan Tuhan, namun ada juga orang yang merasa sangat jauh dengan Tuhan? Aku memang ke gereja Pak, tapi kurasakan Tuhan jauh dengan aku, jauh dari aku. Mengapa ada jemaat yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, sementara di sisi yang lain banyak jemaat yang hidup
dengan cemas, khawatir, dan ketakutan yang berlebih. Padahal sama-sama ke gereja, sama-sama berdoa. Kenapa ada jemaat yang bertumbuh dan berbuah? Kenapa ada jemaat yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah? Jawabannya bukan karena Tuhan membedakan kedua orang tersebut. Bukan Tuhan pilih kasih di antara orang-orang yang ada di dalam gereja. Kalau yang ini ku berkati, kalau yang ini ya nanti dulu. No. Kenapa mereka mengalami hal yang berbeda? Karena ternyata mereka memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kenapa bisa memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda? Karena pengenalan akan Tuhan setiap orang itu berbeda-beda. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan, sejauh itulah perlakuanmu akan dipengaruhi oleh pengenalan akan Tuhan tadi. Semakin engkau mengenal Tuhan dengan benar, semakin benarlah kau memperlakukan Tuhan. Ternyata pengenalan akan Tuhan sangat mempengaruhi kehidupan iman kita. Perlakuan yang berbeda inilah yang membuat seseorang mengalami Tuhan atau tidak. Bila ia memperlakukan Tuhan dengan benar, maka dia akan mengalami Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak memperlakukan Tuhan dengan benar, maka dia nggak bisa mengalami Tuhan. Untuk itu saudara harus mengerti siapa Allah kita. Alkitab jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang hidup. Dia itu Allah yang hidup, yang melihat respon kita, yang memperhatikan perlakuan kita. Dia bukan Allah yang mati. Dia bisa merasakan bagaimana engkau memperlakukan dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, atau hanya sebagai simbol sebuah agama. Sebagai pribadi yang hidup, Allah juga punya respon kepada perlakuanmu. Allah suka merespon iman. Allah sangat suka merespon ketaatan kita. Allah sangat suka merespon kerendahan hati kita. Allah sangat senang merespon pertobatan kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan sangat menentang kesombongan kita. Tuhan sangat membenci kemunafikan kita. Dan Tuhan tidak segan menghardik orang-orang yang sombong, yang memberontak kepadanya. Kita harus mampu melihat Tuhan dari segala sisi yang berbeda. Respon Tuhan itu berhubungan dengan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan, kecuali dalam hal kasih. Sekali lagi saya katakan, Tuhan akan merespon segala perbuatan kita. Dia akan merespon ketaatan kita. Dia juga akan merespon pemberontakan kita. Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada kita itu berhubungan erat dengan perlakuan kita kepada Tuhan, kecuali dalam hal kasih. Karena kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan mengasihi semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Selain kasih, saudara, maka perlakuanmu akan sangat menentukan perlakuan Tuhan kepadamu. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Makanya saudara harus mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen terjebak dalam kegagalannya mengenal Allah. Salah satu contoh begini. Banyak orang Kristen hanya mengenal Allah sebagai Bapa yang baik. Bukan saya katakan salah, memang dia Bapa yang baik. Tetapi dari lahir baru sampai dia berakhir hidupnya di dunia ini, dia hanya mengenal Bapa sebagai Bapa yang baik. Dia lupa bahwa Bapa
Allah kita, dia juga adalah Allah yang adil. Dia seorang hakim, dia seorang raja. Dia adalah api yang menghanguskan. Dia lupa sisi yang itu. Selalu tentang gembala yang baik, bapa yang baik. Bukan salah, pengenalanmu baru separuh, sehingga perlakuanmu terpengaruh oleh pengenalanmu itu. Karena dia bapa yang baik, oleh sebab itu aku mau berbuat dosa atau tidak, no problem gitu, gak masalah sama Tuhan. Karena ketika aku berdosa hari ini, sebagai bapa yang baik, dia pasti mengampuni aku. Dia lupa bahwa dia Allah yang adil, yang akan menghakimi setiap orang lewat perbuatannya masing-masing. Memang dia Bapa yang baik, tapi jangan lupakan keadilannya. Dia akan mengadili kita seadil-adilnya, seturut dengan perbuatan kita. Kalau kita hanya mengenal dia sebagai Bapa yang baik, kita akan punya mental iman yang salah. Kita selalu ingin dikasihi, kita selalu ingin diberi, kita ingin selalu diberkati, kita selalu ingin dimanja oleh Tuhan, diberi dan diberi saja, karena dia Bapa yang baik. Banyak pengajaran menekankan kasih Allah saja, tapi lupa menekankan kekudusan Allah, lupa menekankan kemuliaan Allah, lupa menekankan kehormatan Allah. Padahal itu tidak kalah penting dari seorang figur Bapa yang baik yang kita imani selama ini. Sehingga kita sedikit-sedikit begini, kalau aku berbuat dosa, Tuhan mengerti itu, Tuhan pasti maklum, Tuhan kan mengasihani aku. Ibrani 12 ayat 28. Saya nggak mau jemaat di tempat ini pengenalannya hanya separuh, saudara, sehingga kau berdamai dengan dosa. Gak boleh. Makanya saya katakan ini persiapan kita di akhir zaman ini untuk diangkat sebagai mempelai. Ini pengajaran yang tepat di akhir zaman, supaya kalau Tuhan nanti datang menjemput kita, kita siap sebagai mempelai. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara-cara kita, sesuka hati kita. Enggak, saudara. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepadanya. Biasanya orang-orang yang selalu diiming-imingi oleh kasih kebaikan Allah, dia tuh kurang takut sama Tuhan. Toh besok bisa bertobat kok, nanti bisa minta ampun kok. Dia akan mau kurang rasa hormat di hadirat Tuhan. Ya mau melayani, nggak melayani terserah. Mau kutinggalkan pelayanan, ya Tuhan itu baik. Di mana rasa hormatmu kepada Tuhan? Ini semua firman ini bagi kita semua, bukan untuk satu dua orang. Kita baca ayat 29. 2-3 iya. Sebab Allah kita, oh maaf Bapak Ibu ya, kalau engkau tidak berkenan, pelayananmu tidak berkenan, sebagai orang tua engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebagai suami, istri, anak engkau nggak berkenan di hadapan Tuhan, engkau nggak hormat dengan Tuhan, engkau melayani sesuka hatimu, maaf, ayat 29 ini akan berlaku untukmu. Ini gak bisa dipisahkan dari pribadi Allah yang baik. Jangan coba-coba, saya peringatkan mulai hari ini. Kalau engkau mau dicekoki firman yang benar, inilah firman yang benar, hormati Allah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, seberapa banyak Tuhan menghukum di tempat orang-orang yang tidak hormat dengan kekudusan. Mari, kita masih hidup sampai hari ini, kita masih punya waktu untuk berbenah. Ayat ini dituliskan kepada jemaat di Ibrani, yaitu jemaat
yang percaya kepada Tuhan. Surat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Paulus menulis kepada gereja yang ada di Ibrani, jemaat yang ada di Ibrani. Kalau nggak salah Paulus ya penulis suratnya, tapi masih ada polemik ya, siapa sebenarnya penulis surat Ibrani. Kebanyakan mengatakan Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari miliki rasa takut akan Tuhan, bukan karena kita takut dihukum. Itu rasa takut yang salah. Kalau engkau takut dengan Tuhan karena engkau takut dengan api neraka, engkau salah. Takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, itu dalam bahasa Perjanjian Lama ditulis dengan kata yir'ah. Artinya hormat yang mendalam. Engkau segan kepada Tuhan karena kau hormat, bukan karena takut masuk neraka. Engkau takut dan gentar kepada perintah Tuhan, bukan karena kau takut dihukum masuk neraka, karena kau sangat menghormati Dia. Itu yir'ah. Hormat yang mendalam, kekaguman yang membuat seorang tunduk kepada orang yang dikaguminya. Kesadaran akan kebesaran Allah sehingga dia tidak berani mempermainkannya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru sering ditulis dengan kata bahasa Yunani dengan kata phobos. Hampir sama dalam konteks rohani, berbicara tentang rasa hormat yang kudus kepada Tuhan. Kalau kita sering bernyanyi kudus-kuduslah Tuhan, tapi kita nggak menghormati Dia, sesungguhnya engkau nggak percaya Allah itu kudus. Inilah keseimbangan yang sering hilang di tengah-tengah gereja. Gereja sering menekankan sisi berkat saja, mujizat saja. Sehingga banyak orang Kristen yang mengimani kasih karunia, tetapi mereka lupa bahwa kasih karunia itu tidak pernah membatalkan penghakiman. Jangan salah Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, kasih karunia itu tidak pernah membatalkan penghakiman Tuhan atas kita. Ini firman Tuhan yang belakangan yang sering saya bacakan di hadapan saudara, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Katakan setiap orang. Lalu saudara katakan setiap orang. Demikianlah setiap orang. Yang namanya orang pasti harus memberi pertanggungan jawab, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Kasih karunia tidak membatalkan penghakiman Allah. Banyak orang merasa grace, kasih karunia Allah itu kan melepaskan kita dari penghukuman. Dari satu sisi benar, karena kita sudah dihapus, dosa-dosa kita, pelanggaran kita dihapus, itu benar. Tapi jangan salah, ada firman yang datang berikutnya, bahwa setiap orang akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang. Ayat ini bukan sedang menegaskan bahwa keselamatan diperoleh melalui perbuatan baik, bukan. Tetapi hanya sebuah peringatan. Engkau harus kerjakan keselamatan, engkau harus hidupi keselamatan. Karena semua perbuatanmu di dunia ini ada konsekuensinya. Itu bisa membahayakan imanmu, itu juga bisa memberkati imanmu. Itu bisa membahayakan keselamatanmu, itu juga bisa menjaga keselamatanmu. Mana yang kita pilih? Kesadaran ini akan melahirkan kehidupan yang berhati-hati, sehingga kita selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Berkali-kali dalam banyak ayat Alkitab diingatkan bahwa setiap perkataan, setiap motivasi-motivasi kita, setiap perbuatan kita, setiap pelayanan kita, setiap keputusan-keputusan kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan hanya mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Ada banyak hal yang harus kita kenal dari Tuhan.
Dia juga adalah Tuhan, saudara. Dia bukan hanya Bapa, tapi dia juga Tuhan. Jangan lupakan esensi dari kekristenan. Yesus itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Bagaimana orang yang menuhankan pribadi yang menjadi Tuhan atas hidupnya? Dalam bahasa Yunani, Tuhan ditulis dengan kata Kyrios atau Kurios. Kurios, Tuhan atau Tuhan. Tuhan berarti kita hamba. Tuhan berarti kita umat yang menyembah. Arti Tuhan adalah pemilik hidup. Secara mutlak kita ini dimiliki oleh Tuhan. Tapi banyak di antara kita seolah-olah Tuhan tidak berhak atas hidup kita. Kita yang sering mengatur Tuhan. Engkau mau melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik, tapi engkau lupa menjadikan Dia Tuhan atas hidupmu. Iya, memang seorang anak yang dekat dengan bapaknya bisa sesuka hatinya dengan bapaknya. Dia mau rambut bapaknya dikit, mau dicoret-coret mukanya, boleh. Tapi jangan lupa Dia Tuhan, pemilik hidup kita. Kita harus hidup dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan. Kita nggak bisa negosiasi dengan Tuhan. Kurios artinya penguasa yang memiliki hak penuh. Allah lah yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Kalau kita mengerti arti kata kurios dan kita membuat Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, mana berani kita mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa ini bisa terjadi kepadaku? Mengapa doaku tidak Engkau jawab? Kenapa permohonanku tidak Kau kabulkan? Mana berani kita ngomong seperti itu? Oh, nggak ada yang berani. Ketika seseorang berkata, Yesus adalah Tuhanku, sesungguhnya mereka sedang berkata, hidupku bukan lagi milikku, hidupku milik Yesus sepenuhnya. Banyak orang ingin Yesus menjadi juru selamatnya, tapi tidak rela menjadikannya Tuhan. Sebagai juru selamat aja. Kira-kira ada masalah, ya Yesus yang selamatkan. Masalah ekonomi, Yesus selamatkan aku. Seperti juru parkir, kerjanya yang mengatur parkir. Juru mudi, ya seperti itulah Yesus, juru selamat. Sikit-sikit harus menyelamatkan kita. Banyak orang yang ingin Yesus menjadi juru selamatnya, tapi tidak rela menjadikannya sebagai Tuhan. Banyak orang ingin Yesus menjadi sahabatnya, tapi tidak rela menjadikannya Tuhan. Banyak orang ingin menjadikan Yesus sebagai Bapa yang baik, tetapi tidak rela menjadikannya Tuhan. Memang mungkin saudara memanggil Yesus Tuhan, ya, dalam setiap saudara ibadah engkau berdoa, engkau memuji, menyembah Tuhan, engkau menyebut Yesus dengan kata Tuhan. Tapi sesungguhnya dalam kehidupanmu Yesus bukan menjadi Tuhan. Maka Lukas 6 ayat 46 ada sebuah perkataan Yesus begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kalau memang aku Tuhan atas hidupmu, kenapa yang kuperintahkan tidak kau lakukan? Coba saudara camkan ini. Kalau engkau masih memiliki keberatan-keberatan di dalam hatimu untuk melakukan kehendak Tuhan, dengan banyak pertimbangan, dengan banyak alasan, engkau masih keberatan melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara pikir dengan kau menyebut Yesus sebagai Tuhan, keselamatanmu itu kekal? Maaf, ini Yesus yang ngomong, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes. Yesus berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Karena memang kenyataannya banyak orang Kristen berseru memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak satu pun kehendak Tuhan dilakukannya. Hidup sesuka hatinya. Kalau lagi mau melayani. Kalau lagi sempat melayani. Kalau lagi capek ya berhenti dulu. Peringatan ini mahal ya Bapak Ibu. Engkau diperingatkan hari ini bukan karena dia marah, tapi karena dia ingin kau masuk dalam kerajaannya. Amin. Mengenal Allah sebagai Bapa menghasilkan sikap yang berbeda jika kita juga mengenal dia sebagai Tuhan. Sikapmu akan berbeda kepada Tuhan, perlakuanmu akan berbeda kepada Tuhan saat engkau hanya mengenal dia sebagai Bapa saja, atau kau mengenal dia juga sebagai Tuhan. Engkau memang mengenal dia sebagai Bapa yang akan memelihara, menolong, menyediakan kehidupanmu, tapi di sisi yang lain engkau tetap hormat kepada dia. Engkau hidup dalam ketaatan mutlak di hadapannya. Ini mempelai Bapak Ibu, ini mempelai. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan iman dan sikap kita di hadapan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan iman kita. Kita punya iman yang benar enggak? Kita punya iman yang sehat enggak? Kita punya iman yang hidup enggak? Pengenalan akan Tuhan juga itu kan menentukan sikap kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan berhenti mengenal dia hanya sebatas Bapa yang baik, tapi kita juga harus tahu ia hakim yang adil. Dia Tuhan atas hidup kita, dia Raja atas hidup kita. Hampir sama ya, Raja Tuhan. Raja itu punya otoritas atas sebuah wilayah. Semua wilayah harus tunduk kepada Raja. Semua wilayah kehidupanmu Bapak Ibu, ekonomimu, pekerjaanmu, anak-anakmu, rumah tanggamu, keluargamu, pelayananmu, semuanya harus tunduk dalam otoritas Tuhan. Tidak bisa tubuhmu kau berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi keuanganmu tidak. Keuanganku jangan melayani Tuhan, dia cukup di sini saja dulu. Kalau engkau menjadikan dia Raja, semua wilayah kehidupanmu harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai ada wilayah-wilayah hidupmu yang mengangkangi otoritas Tuhan. Itu kan disebut sebagai pemberontakan. Ciri orang yang mengenal Allah dengan benar seperti ini Bapak Ibu. Ia lebih takut mengecewakan Allah daripada kehilangan pujian manusia. Ia lebih takut mengecewakan Allah daripada mengecewakan manusia. Ia lebih menjaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Dia lebih takut dengan perasaan Allah daripada perasaan istrinya, daripada perasaan suaminya, daripada perasaan anaknya, daripada perasaan orang tuanya. Itulah orang yang mengenal Allah dengan benar. Ayo kita benar yang beriman ini. Ia akan mencari kehendak Tuhan lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Ia akan menjaga kekudusan, baik ada yang melihatnya maupun yang ketika tidak ada yang melihatnya. Ia akan setia dalam perkara kecil karena dia sadar semua perkara itu tidak luput dari pandangan Tuhan. Ia selalu rendah hati sebab ia tahu semua yang dimilikinya berasal daripada Tuhan. Ia hidup untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri.
Ia melayani dengan sebuah kesadaran bahwa suatu hari nanti ia akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk mempertanggungjawabkan pelayanannya itu. Saya tutup di sini, saudara. Semoga pesan ini nancap kuat di hatimu. Allah memang seorang gembala yang baik, yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi jangan lupa, Ia juga adalah seorang mempelai pria yang mencari gereja yang dewasa sebagai mempelai wanitanya. Jangan terbuai dengan kasih kebaikan Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Kita bersyukur, mungkin bersyukur, terima kasih Tuhan buat penyediaan. Tapi di satu sisi, dia adalah seorang pribadi yang menunggu pertumbuhan imanmu, yang menunggu kedewasaanmu. Tuhan sedang mencari gereja yang bertumbuh dewasa hari ini untuk diangkatnya menjadi mempelainya di sorga nanti. Dalam kitab Wahyu dikatakan akan ada perkawinan anak domba Allah. Yesus sebagai mempelai pria, gerejanya adalah mempelai wanita. Makanya jangan hanya berbicara tentang berkat-berkat dan penyediaan, mujizat dan penyediaan. Jangan lupa untuk menjadi dewasa. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus pokok, ya saudara, kita rantingkan. Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang akan menyalurkan berkat-berkatnya kepada setiap ranting-rantingnya, yaitu gereja-gerejanya, agar setiap rantingnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi jangan lupa, Bapa di sorga adalah pengusaha dari pokok anggur tersebut, yang akan memilih setiap ranting yang tidak berbuah untuk dipotongnya, untuk dikumpulkannya, dan untuk dicampakkan ke dalam api. Oh, kalau kau main-main dalam kekristenan, silahkan. Lihat berkat Tuhan besar atas hidup kami. Apa yang kami tanam hari ini menghasilkan banyak. Tunggu dulu. Apakah hidupmu berdampak bagi orang lain? Atau hanya untuk hidupmu diri sendiri? Yesus adalah air kehidupan. Ya, seperti apa ya? Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sebuah sumur Yakub, kalau kau minum air ini kau tidak haus lagi selamanya. Itu air hidup. Yesus adalah air hidup. Yesus adalah air kehidupan yang memancar di dalam hati kita. Tapi jangan lupa, Ia juga adalah api yang menghanguskan, seperti ayat tadi. Memang dia air yang menyejukkan. Karena di saat engkau punya pergumulan, damai sejahtera dialirkannya kepadamu, ada kehidupan di dalam hatimu. Tapi jangan cukup di situ, kau hanya menikmati berkatnya. Engkau lupa mempertanggungjawabkan pekerjaanmu di hadapan, kau dibakar juga. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin benar cara kita hidup di hadapan Allah. Gereja ini bukanlah tempat supaya kita dilayani, tapi gereja ini didirikan Tuhan sebagai tempat untuk membentuk saudara dan saya sebagai muridnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita bermental duduk manis dilayani, disalam oleh gembala, dipuji-puji oleh gembala. Itu udah usang, itu udah expired cara-cara begitu. Ini sudah akhir zaman, berubahlah. Di sini kita dimuridkan belajar firman dengan benar, mengenal siapa diri kita ketika kita bercermin dengan firman yang kita dengarkan. Oh, ternyata firman berkata begitu, sedangkan aku hari ini masih seperti ini. Cerminan untuk kita diubahkan seperti firman. Bukan masa bodoh dengan firman pandokoni medisi main handphone ketika firman disampaikan. Moga-moga Tuhan masih sabar melihat kita kalau seperti itu. Moga-moga kita masih diberi kesempatan. Kenapa banyak orang Kristen gagal mengalami Tuhan? Sekali lagi di akhir khotbah ini saya katakan, karena mereka salah memperlakukan Tuhan. Kenapa mereka salah memperlakukan Tuhan? Karena mereka salah mengenal Tuhan.
Galatia 6 ayat 7. Ini inti dari apa yang saya sampaikan. Mari kita baca yuk. 2, 3, iya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Engkau boleh bermain-main dalam gereja ini, terserah saudara. Tapi saya katakan jangan sesat. Jangan pikir Allah itu hanya Bapa yang baik, Dia juga Hakim yang adil. Jangan permainkan dirinya saudara. Kalau saudara permainkan gembala, it's okay. Siapa saya? Sekali lagi dicamkan, jangan permainkan Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Pelayanan di tempat ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Jangan permainkan Tuhan. Apa yang kau tabur, apa yang kau lakukan, itu pasti kau tuai. Itu maksud saya. Kenal Tuhan dengan benar. Jangan kita hanya merengek di kaki seorang Bapa yang baik, sampai kita lupa menghormati kekudusan Tuhan. Saya sangat takut akan Tuhan, sehingga kalau saya berdosa, cepat-cepat saya mencari wajah Tuhan. Ampuni aku tadi Tuhan, ampuni aku. Omonganku sudah kasar Tuhan, aku sudah melukai hati orang Tuhan, ampuni aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita hari ini, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya di akhir zaman ini. Amin. Kenapa kita perlu memperbaiki perlakuan kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan memberi nasihat sebagai ayat paling terakhir, Lukas 6 ayat 31. Lihat Bapak Ibu ya, kalau kepada sesama manusia saja Tuhan memberi nasihat ini, apalagi dengan Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau engkau ingin diperlakukan baik oleh seseorang, berbuat baiklah kepada mereka. Kalau engkau suatu hari nanti ingin ditolong, diperhatikan oleh orang lain, perhatikan mereka, tolonglah mereka. Apalagi kepada Tuhan. Kalau engkau memperlakukan Tuhan semena-mena, sesuka hatimu, maaf, Tuhan gak mau dipermainkan. Sekalipun kau merasa bisa mempermainkan Tuhan, tapi saya katakan Tuhan tidak mau dipermainkan. Sehingga dengan tegas Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau lakukan hari ini harus kau pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Yang mengerti katakan amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi garis tegas jalan hidup kekristenan kita. Jangan abu-abu, jangan jaga perasaan sana, jaga perasaan sini. Cukup fokus sama Tuhan, jaga perasaan Tuhan. Tegas, hitam-hitam, putih-putih. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Selama firman ini disampaikan kepada kita, sudahkah kita merenungkan keberadaan kita hari